Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anakku yang soleh, yang soleh ya? Karena kalian hanya anak putra tentunya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah ya, setelah kalian hampir 3 pekan ya, kalau pada dihitung tidak ada agenda BPI. Maka pada kesempatan hari ini insya Allah akan melanjutkan lagi ya program BPI. Siapa yang masih ya ingin tetap ya semangatnya untuk selalu ikut dalam BPI, semoga semuanya dalam keadaan semangat ya untuk mengikuti acara BPI kita kali ini. Ya, masuki tema yang ketujuh, Masya Allah ya, sudah ketujuh di bulan Oktober ini. Materinya itu ya, ini melanjutkan dari tema sebelumnya. Tema yang sebelumnya adalah yaitu tentang bab sholat ya, tentang bab sholat. Maka pada hari ini yaitu tentang keutamaan zikir ya menurut Ibnu Al-Qayyim. Baik ya, anak soleh Namanur, kita mulai saya dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi keutamaan zikir akan kembali kepada mereka yang melakukannya. Zikir merupakan salah satu ibadah yang utama. Zikir bermakna mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal dan kondisi. Banyak keutamaan zikir dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, serta janganlah sekali-kali kalian mengingkari nikmatku." Dapat di Quran surat Al-Baqarah ayatnya 152. Dia berfirman, "Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Allah juga berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan cara tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Surat Al-A'raf ayat ke-205. Dia berfirman, "Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah menyediakan bagi mereka ampunan yang dan pahala yang besar." Quran surat Al-Ahzab ayat ke-3. Insyaallah ya, aku yang soleh begitu betapa besar kita ketika kita selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, bagi siapa yang mereka ingin mendapatkan ketenangan, maka berzikirlah. Karena itu sebaik-baik untuk mengingat Allah, sebaik-baik kita untuk selalu melakukannya. Baik, dari 4 ayat tersebut sebenarnya sudah mencakup perintah zikir sebanyak-banyaknya. Adab etika berzikir sebaik-baiknya dan fadilah berzikir setinggi-tingginya, tetapi rupanya masih dipandang belum cukup ya, oleh sebagian orang. Buktinya masih saja ada yang bertanya, mengapa setiap orang beriman diperintahkan untuk selalu mengingat Allah? Ya, mengapa? Nah, Ibnu Al-Qayyim dalam salah satu buku karyanya menulis fadilah zikir. Ada 80 macam, semuanya penting kita ketahui. Kita ambil saja ya 4 diantaranya. Apa saja? Pertama itu zikir dapat menghilangkan kesusahan ya, dan gundahan ya, dari hati. Jadi zikir bagi hati seperti air bagi ikan ya. Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Anda dapat membayangkan bagaimana kondisi ikan itu tanpa air, artinya tidak bisa hidup. Maka kita sebagai seorang muslim kalau tidak berzikir seperti ikan yang tidak ada airnya. Yang kedua, zikir dapat mendekatkan diri kepada Allah.
dan selalu merasa diawasi olehnya. Dengan kita berzikir, maka taqarrub ila Allah kita, ya kedekatan kita itu ya akan Allah jaga ya. Kenapa? Karena Allah berjanji bagi setiap muslim, orang-orang beriman yang senantiasa selalu mengingat Allah, Allah akan selamatkan dan Allah akan lindungi. Ya, itu ya pentingnya berzikir. Dan dengan berzikir mendorong hati orang beriman untuk selalu kembali kepadanya ya. Dalam situasi dan kondisi. Baik, yang kedua. Yang ketiga, zikir dapat menjadi penyebab bagi Allah untuk selalu mengingat ya setiap hambanya yang berzikir kepadanya. Masya Allah ya, dengan berzikir itu maka kita diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, diingat sama Allah gitu ya. Dimana kita kalau misalnya diingat sama pejabat, sama lurah, sama RT, tersebut sudah bahagia. Apalagi ini diingat sama Allah, gitu ya. Rasulullah SAW meriwayatkan firman Allah ya berikut. Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Barang siapa mengingatku dalam dirinya, niscaya aku akan mengingat dia dalam diriku ya. Dan barang siapa mengingatku dalam suatu kumpulan, niscaya aku akan mengingat dia dalam suatu kumpulan yang lebih baik dari kumpulannya. Ya, semoga ya kegiatan BP ini adalah salah satu bentuk ya kumpulan untuk senantiasa mengingat Allah ya, untuk berzikir, yang menyebut namanya dan salah satunya ya selalu memuliakannya. Nah itu ya, jadi majlis ya yang dimana disebut nama Allah ya, para nabinya ya, maka disitulah para malaikat akan turun dan menyampaikan fulan bin fulan hari ini sedang melakukan ini dan ini, insyaallah ya. Dan yang berikutnya adalah yang keempat ya. Zikir itu ibarat makanan yang bergizi bagi hati dan ruh. Anda dapat bayangkan ya, badan dapat saja merana bila tanpa makanan bergizi. Demikian pula hati dan ruh. Ibnu Al-Qayyim berkata, suatu ketika saya mendatangi Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Saat beliau sedang sholat subuh, setelah selesai sholat, beliau lanjutkan zikir hingga menjelang tengah hari. Lalu beliau menoleh ke arahku, inilah makan siangku. Kalau aku tidak makan siang, tentu energiku akan habis. Kelima, zikir itu dapat menghadirkan ampunan dari kesalahan dan dosa. Ada 4 kalimat thayyibat yang bagus ya, yang kalian bisa baca ya. Dan ini kemudian sudah kalian tahu ya. Itu sering ya ketika sholat ya, atau setelah mau menjelang tidur atau dalam waktu senggang, bacalah ya kalimat thayyibat ini adalah subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah ya, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allahu akbar ya, Allah maha besar ya. Baik, semoga ya anak-anakku yang solih ya, kalian bisa ya dengan menenangkan hati, apalagi di masa pandemi ini ya, kita selalu harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keistiqomahan terutama dalam menjalankan sholatnya ya, aktivitasnya, tetap menjaga kebugaran ya, bergerak, jangan tiduran mulu ya. Baik, itu saja yang bisa Pak Dini sampaikan. Tetap semangat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.